Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linier. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar Linier karangan Wono Setiabudi dan Irawati. Kali ini kita akan membahas tentang isomorfisme. Ini misalkan V dan W masing-masing adalah ruang vektor atas F, dan T dari V ke W adalah pemetaan linier. T disebut isomorfisme jika T bersifat injektif dan surjektif. Nah, kemudian jika terdapat isomorfisme T dari V ke W, maka V dikatakan isomorf dengan W. Ditulis sebagai ini. Ini bacanya V isomorf dengan W. Berikutnya, kita ke teorema 3.6. Misalkan V dan W masing-masing ruang vektor atas F, dan T dari V ke W merupakan pemetaan linier. T injektif jika dan hanya jika kebebaslinieran V1 sampai Vn di V mengakibatkan TV1 sampai Tvn bebas linier juga di W. Oke, kita mau buktikan ke kanan dulu. Jadi misalkan kita punya T yang injektif dan V1 sampai Vn bebas linier. Kita mau membuktikan bahwa TV1 sampai Tvn itu bebas linier juga di W. Oke, perhatikan kombinasi linier ini yang di dalam kotak warna hijau. Alpha 1 TV1 ditambah titik-titik ditambah alpha n Tvn sama dengan 0. Oke, ini perhatikan baik-baik ya. Kita punya kombinasi linier ini. Nah, karena T itu pemetaan linier, maka kombinasi linier tersebut bisa kita nyatakan sebagai T alpha 1 V1 ditambah titik ditambah T alpha n Vn ya sama dengan 0. Nah, dengan alasan yang sama, yaitu karena T merupakan pemetaan linier, maka ini bisa kita tuliskan menjadi T dari alpha 1 V1 ditambah dan seterusnya ditambah alpha n Vn sama dengan 0. Nah, karena T dari ini sama dengan 0, maka alpha 1 V1 ditambah dan seterusnya ditambah alpha n Vn tidak lain adalah ini, itu anggota kernel T. Berikutnya, karena kita punya T injektif, maka menurut teorema 3.5, yaitu yang ini, misalkan VW masing-masing ruang vektor atas F dan T dari V ke W pemetaan linier, T injektif jika dan hanya jika kernel T sama dengan himpunan yang anggotanya hanya 0. Nah, jadi karena T injektif, maka menurut teorema 3.5 ini, artinya kernel T sama dengan himpunan yang anggotanya hanya 0. Nah, padahal tadi kita punya ini, alpha 1 V1 sampai alpha n Vn, ini adalah anggota kernel T. Nah, karena anggota kernel T itu hanyalah 0, berarti alpha 1 V1 ditambah dan seterusnya ditambah alpha n Vn ini juga sama dengan 0. Kemudian, karena kita punya V1 sampai Vn itu bebas linier, maka dari sini, ini menghasilkan alpha 1 sama dengan alpha 2 sampai alpha n itu sama dengan 0. Nah, berarti tadi kan kita punya yang di dalam kotak warna hijau tadi, kombinasi linier yang tadi, alpha 1 TV1 ditambah dan seterusnya ditambah alpha n Tvn sama dengan 0. Kita punya ini alfanya adalah 0. Nah, berarti dari sini ini mengakibatkan TV1 sampai Tvn bebas linier. Berikutnya kita lihat bukti yang ke kiri. Misalkan kita punya V1 sampai Vn bebas linier yang mengakibatkan TV1 sampai Tvn bebas linier. Kita mau buktikan bahwa T-nya injektif. Nah, ini kita menggunakan kontradiksi, kita andaikan T-nya tidak injektif. Kalau T tidak injektif, berdasarkan teorema 3.5 yang tadi, berarti terdapat X anggota kernel T yang tidak 0. Jadi X-nya itu tidak 0. Nah, sekarang perhatikan kombinasi linier alpha X sama dengan 0. Karena X-nya tidak 0, berarti alfanya 0. Dengan demikian, himpunan yang anggotanya X saja ini bebas linier di V. Nah, tetapi Tx itu kan 0 di W. Nah, 0 itu kan tidak bebas linier di W. Nah, berarti ini kontradiksi dengan hipotesis yang ini.
Karena hipotesis ini menyatakan kalau V1 sampai Vn bebas linear, haruslah TV1 sampai Tvn bebas linear. Nah, sedangkan ini kita punya X yang bebas linear di V, tapi Tx-nya tidak bebas linear. Nah, karena kontradiksi dengan hipotesis, berarti haruslah T-nya injektif. Jadi pengandaian kita ini salah. Berikutnya kita ke akibat 3.1. Misalkan V dan W masing-masing ruang vektor berdimensi hingga, dan T dari V ke W adalah pemetaan linear. T adalah isomorfisme jika dan hanya jika himpunan V1 sampai Vn basis V mengakibatkan himpunan TV1 sampai Tvn basis W. Nah, sekarang kita mau lihat bukti yang ke kanan dulu. Oke, jadi misalkan kita punya T dari V ke W itu isomorfisme, dan himpunan V1 sampai Vn basis V. Kita mau membuktikan bahwa TV1 sampai Tvn basis dari W. Berdasarkan teorema 3.6, karena T-nya injektif dan V1 sampai Vn bebas linear, maka TV1 sampai Tvn itu bebas linear. Nah, selanjutnya ambil sembarang Y anggota W. Karena T-nya surjektif, maka pasti terdapat X di V sedemikian hingga Tx sama dengan Y. Nah, sekarang kita misalkan X-nya itu merupakan kombinasi linear alpha 1 V1 ditambah dan seterusnya ditambah alpha n Vn. Karena V1 sampai Vn kan basis dari V. Maka Tx itu sama dengan T dari alpha 1 V1 sampai alpha n Vn. Selanjutnya, karena T-nya pemetaan linear, maka ini bisa kita nyatakan sebagai T alpha 1 V1 dan seterusnya ditambah T alpha n Vn. Dengan alasan yang sama, yaitu T merupakan pemetaan linear, maka ini bisa dinyatakan sebagai alpha 1 TV1 ditambah dan seterusnya ditambah alpha n Tvn. Nah, padahal Tx tadi sama dengan Y. Berarti Y itu bisa dinyatakan sebagai ini. Nah, karena tadi kita ambil sembarang Y di W, dan ternyata Y bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari alpha 1 TV1 sampai alpha n Tvn, berarti TV1 sampai Tvn itu basis dari W. Oke, selanjutnya yang ke kiri, misalkan himpunan V1 sampai Vn merupakan basis V mengakibatkan himpunan TV1 sampai Tvn basis bagi W. Berdasarkan teorema 3.6, maka T dari V ke W itu injektif. Nah, sekarang kita misalkan himpunan W1 sampai WS itu basis bagi V, maka himpunan TW1 sampai TWS basis juga bagi W. Ya, karena kita punya hipotesis yang ini. Nah, tetapi kita tahu bahwa himpunan TW1 sampai TWS itu membangun peta T, dan peta T itu subruang dari W berdasarkan lema 3.2. Nah, dengan demikian haruslah peta T sama dengan W. Ini artinya T dari V ke W itu surjektif. Jadi, T dari V ke W merupakan isomorfisme. Karena tadi dia injektif dan juga surjektif.